Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mengadakan praktikum rugi water hammer. Adapun tujuan dari praktikum rugi water hammer atau benturan air adalah mencari kenaikan tinggi tekanan water hammer aliran satu fase pada pipa horizontal akibat penutupan katup atau valve dengan cepat. Lama penutupan 1 detik dengan variasi tinggi volume air pada reservoir dan debit air. Water hammer atau benturan air ini adalah gejala yang terjadi bila suatu aliran zat cair dalam pipa dengan menutup katup secara cepat. Di sini seolah-olah membentur katup sehingga timbul tekanan yang melonjak dan diikuti fluktuasi tekanan di sepanjang pipa untuk beberapa saat. Besarnya lonjakan atau jatuhnya tekanan karena benturan air tergantung pada laju perubahan kecepatan aliran. Dalam hal ini katup tergantung pada kecepatan penutupan atau pembukaan katup, dan dalam hal pompa tergantung pada cara menjalankan dan menghentikan pompa. Selain itu, panjang pipa, kecepatan aliran, dan karakteristik pompa merupakan faktor-faktor yang sangat menentukan besarnya lonjakan atau jatuhnya tekanan karena benturan air. Jadi pencegahannya dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, pompa dipasang tanpa katup di sisi keluar. Kedua, pompa dilengkapi dengan katup cegah di sisi keluar. Dan ketiga, pompa dilengkapi katup yang dapat diatur. Kerusakan yang ditimbulkan dari benturan air atau water hammer adalah yang pertama, pompa katup pipa dapat pecah karena lonjakan tekanan pada waktu terjadi benturan air. Yang kedua, pipa dapat kempis atau melesak karena tekanan negatif atau tekanan vakum yang terjadi di dalam pipa di belakang katup atau pompa. Yang ketiga, jika tekanan negatif pada suatu titik di dalam pipa menjadi lebih rendah daripada tekanan uap zat cair, maka akan terjadi penguapan di tempat tersebut. Perhitungan dalam alat uji water hammer, secara teoritis lonjakan tekanan water hammer dapat dicari sebagai berikut. Yang pertama adalah kecepatan rata-rata aliran air. Kita menggunakan rumus Q sama dengan V kali A atau V sama dengan Q kali A. Q adalah debit aliran dari pompa, kemudian A ini adalah diameter dalam pipa atau rumusnya 1/4 pi d kuadrat. D adalah diameter dalam pipa. Kemudian angka Reynolds. Angka Reynolds menggunakan rumus Reynolds sama dengan V kali D dibagi mu. Di sini V adalah kecepatan aliran dikalikan D itu diameter pipa dibagi mu adalah viskositas kinematis. Kemudian bisa mencari kekerasan relatif atau K per D. K di sini adalah koefisien dari gesekan pipa dan D adalah diameter pipa. Koefisien kerugian gesek F dapat dicari dengan cara menginterpolasikan antara angka Reynolds dengan nilai kekerasan relatif pada diagram aliran pipa atau diagram Moody. Dengan persamaan yang digunakan dalam perhitungan teoritis sebagai berikut. Kecepatan pelayaran rata-rata yaitu V sama dengan Q dibagi A. Kerugian gesek atau HF sama dengan F
LV kuadrat dibagi 2G kali D. Karena adanya perlambatan, maka tinggi percepatan di sebelah hulu katup H sama dengan L kali V dibagi G kali T. Kerugian gesek akibat perlambatan kecepatan HF aksen sama dengan V dibagi V0 kuadrat dikalikan HF. Tinggi tekan pada katup HP sama dengan H0 dikurangi HF aksen ditambah H. Kemudian tinggi percepatan pada surtank, di sini surtank itu HP sama dengan L2 dibagi L1 dikalikan H. Kerugian gesek pada surtank HF aksen P sama dengan L2 dibagi L1 kali HF aksen. Kemudian tinggi tekan pada surtank H sama dengan H0 tambah HF aksen P ditambah HP. Oke, sekarang kita masuk ke deskripsi alat. Oke, untuk deskripsi alat di sini ada tombol on dan off. Ini berfungsi untuk menghidupkan maupun untuk mematikan pompa. Kemudian ada kartu pemukul digunakan untuk melakukan ilustrasi adanya water hammer, yaitu dengan cara menutup kartu pemukul selama 1 detik. Kemudian kita buka lagi. Kemudian di sini ada kartu pengatur air untuk melepaskan aliran air yang keluar dari pipa. Kemudian ada kartu bypass di sini untuk menyetabilkan aliran dari pompa. Kemudian di bawah ini kita menggunakan pompa air. Nah, kemudian di sini ada pipa pelimpah. Pipa pelimpah ini berasal dari tandon air, digunakan untuk supaya air tidak tumpah jika melewati batas dari tandon air. Kemudian di sini ada pipa yang akan menuju ke surtank, ini pipa utama. Kemudian di sini ada pipa pengisi. Pipa pengisi ini dari pompa, jadi aliran dari pompa masuk ke tandon air. Untuk diameter utama pipa ke surtank kita menggunakan diameter 1,25 inci. Kemudian pipa pengisi ini 1 inci. Kemudian pipa pelimpah juga 1 inci. Oke, kita kemudian beralih ke sebelah kanan. Di sini ada bak penampung atau dalam bahasanya adalah reservoir penampung. Reservoir penampung ini berguna untuk menampung fluida. Fluida yang kita gunakan adalah air. Untuk mengetahui berapa ketinggian air di dalam tandon ini, kita menggunakan pipa yang bening ke atas, sehingga sifat dari fluida air adalah datar. Jika di sini ada ketinggiannya fluida air adalah 72 cm, berarti di dalam air ini ketinggiannya juga 72 cm, dihitung dari dasar bak penampung atau reservoir penampung. Kemudian mahasiswa akan melaksanakan langkah-langkah praktikum. Yang pertama, mahasiswa mengisi reservoir penampung atau bak penampung air dengan air. Jadi ini bak penampung diisi dengan air, lalu menghidupkan pompa dengan menekan tombol saklar pada posisi on. Kemudian mahasiswa mengatur ketinggian muka air reservoir pelimpah dengan cara memutar katup atau valve dekat pompa pada ketinggian yang disesuaikan. Jadi nanti kita atur di 70 cm, 65 cm, 60 cm, 55 cm dan 50 cm maupun nanti 45 dan 40. Kemudian
tunggu air hingga ketinggian muka air pada reservoir pelimpak seimbang pada water level. Jadi ini pipa yang kecil ini namanya water level. Kalau kita mau mengambil yang 60 cm berarti kita usahakan cairan air itu seimbang atau keadaannya steady di 60 cm. Mengukur debit air dengan menggunakan gelas ukur dan stopwatch. Kemudian menutup mendadak katup pemukul aliran dekat seteng, diikuti dengan mematikan pompa dengan waktu penutupan katup 1 detik. Mencatat tinggi tekanan water hammer yang tampak pada seteng. Kemudian mengatur ketinggian air pada 45 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm, 65 cm, mungkin di sini sampai ke 70 cm. Setelah mahasiswa mengambil data-data, mahasiswa wajib untuk mengerjakan tugas. Yang pertama, tugasnya adalah menghitung kenaikan tinggi tekanan water hammer untuk setiap ketinggian H0, yaitu 45 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm, 65 cm, dan 70 cm. Olah data hasil percobaan dalam bentuk grafik pada Microsoft Excel, yaitu dalam bentuk H versus I. Jadi ketinggian versus debit, dan bandingkan hasil percobaan dengan hasil perhitungan. Tugas yang ketiga yaitu mahasiswa membuat kesimpulan dan saran. Pertama, kita akan mengambil data untuk ketinggian H0 65 cm. Tadi ada kenaikan antara dari 72 sampai ke 101 cm, sehingga terjadi lonjakan 30 atau 29 cm. Jadi nilai H itu selisihnya. Kita akan mengambil untuk data ketinggian 60 cm. Di sini ada ketinggiannya di seteng 67 cm. Sampai ke ketinggian 94 cm. Jadi ini ada selisihnya 94 dikurangi ke ketinggian 55 cm. Ya, ini sampai ke 89 dikurangi 63 cm. Ya. 83. Tinggiannya 83. Stop. 77. Demikian praktikum pada hari ini. Setelah mahasiswa mengambil data dari praktikum water hammer,
pertanyaan dan tugas nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan ke asisten maupun ke instruktur. Oke. Terima kasih atas waktunya. Semoga praktikum hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat siang.